Yes. Otot, kamu mau nggak gula? Kata Otot, enggak, aku lagi rebahan, lagi nonton drakor season 6. Ya tuh, Nggak selesai ya. Atau yang laki-laki Dracin, nggak laku nanti gula. CEO yang menyamar, Aduh, tersinggung. samarannya kebongkar terus. Itu aku sehat berarti. Saya di bawah 6. Wah, 5. 5. Bagus. Aku 4,8. Wah, lebih kecil lagi. Jadi jantung ya, pegel ya Pegel lama-lama ya. ya. Berasa gak? Coba 100.000 kali bisa nggak? izin live. On live. Live jadi Hello everyone, welcome di acara podcast Ngobrol Sehat by Prodia. Nah, saya Yusuf dan ini teman saya Matthew. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang sebenarnya tuh simple Basic gitu. ya, Betul, basic. Cup. Jadi hari ini kita akan ngobrol terkait medical check up ya, Cup ya. Dan kita juga kebetulan udah kedatangan salah satu narasumber nih yang udah viral-viralnya nih sekarang. Bener banget, beliau adalah dokter kegawat darutan dan hemodialisa, penulis dari 4 buku bestseller, dan ada satu lagi nih, Cup. Apa tuh, Cup? Satu lagi itu, dia itu udah menjadi dokter yang aktif nih dalam kegiatan Edukasi, ya nggak sih? masyarakat Indonesia lewat sosial media Iya, dan juga podcast. followersnya udah juga berapa, Cup? udah banyak banget. Udah jangan ditanya itu udah berapa juta, udah 3 juta kayaknya ini followersnya. Selamat datang Dokter Gia. Aku datang. Halo, apa kabar Dok? Yusuf, Matthew, sehat-sehat, baik-baik Sehat, saja. Dok. Aku semangat banget datang ke sini. Tadi bilang mau ketemu Matthew sama Yusuf. Asik banget. Saya itu mah yang seneng. Saya sebagai penonton ini. Siap ikut meramaikan ngobrol sehat by Prodia. Nah, kita ini bakal ngobrol-ngobrol sebenarnya tentang medical check up yang emang sangat basic tapi masih Iya, jarang gitu dilakukan Bener oleh banget, masyarakat Indo. iya, betul. Gampang dilakukan, tapi juga gampang tidak dilakukan. Selalu gitu. Iya, betul. Padahal medical check up itu hal basic tetapi esensial. Ya nggak sih, Dok? Benar. Dulu saya selalu pakai prioritas yang pakai Eisenhower matrix itu. Oke. Ada urgent, ada important, ada not urgent, not important, ada diantaranya. Nah, medical check up itu masuknya kemana? Important, but Yes. not urgent. Alhasil jarang dikerjakan. Padahal matrix itu mengatakan jika ada banyak hal yang penting tapi belum urgent, maka harus dijadwalkan. Oh, Yes. bener Gitu. banget. Tapi masyarakat masih jarang nih yang ngejadwalin buat medical check up. Iya, Apalagi makanya kita harus diskusi panjang lebar biar masyarakat tercerahkan apa itu medical check up. Apalagi dokter Gia punya banyak sekali pengalaman belasan tahun ya, Cup. Iya, betul. Di kegawat daruratan pasti akan ada muncul insight yang coba kalau medical check up gitu. Pasti, ya nggak sih? Bener banget. Nah, mungkin kita masuk dulu nih, Dok, ke si terminologi. Apa itu medical check up sih, Dok? Iya, sebenarnya? betul. Jadi medis itu ada banyak parameter-parameter yang bisa dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan terhadap parameter kesehatan tubuh manusia gitu. Itu seperti dashboard kendaraan lah gitu. Jadi ketahuan kan olinya Iya, kurang atau seperti itu gitu. Jadi kita sedihnya mobil itu kadang ditunggu sampai berasap dulu gitu. Karena nggak dicek oli. Air radiator nggak dicek. Nggak semuanya nggak pernah dicek. Tiba-tiba puff, berasap aja mobilnya. Nah begitu pula tubuh manusia. Kadang kita memperlakukan tubuh ini seperti memperlakukan mobil itu. Biarin aja lah, nggak usah dicek. Gas gitu. terus ya, Dok. masih Maka bagus. langsung gitu. berasap. Dan baru diperiksanya setelah sakit. Padahal manfaat itu udah bukan medical check up lagi, itu udah Yes. pemeriksaan lab, namanya pemeriksaan penunjang diagnosis. Yes, Kalau udah sakit, kalau belum sakit namanya medical check up, gitu. Gitu, keren banget sih, Cup. Iya, benar. Terus kapan sih, Dok, kita harus mulai medical check up gitu? Sebagai orang awam gitu kadang masih bingung gitu kayak kapan ya harus mulai. Udah ada kesepakatan bersama untuk dewasa usia 20 tahun udah mulai
boleh. Oh. Kenapa 20 tahun? Bukannya 20 tahun tuh kalau mobil tadi ya, itu masih mobil baru dong gitu. Kok udah diperiksa sih? Karena sekarang sudah terjadi perubahan pola makan dan gaya hidup. Iya banget sih dok, betul dok. Iya Karena kan? prevalensi makin katanya Meningkat. makin muda juga ya dok ya. Betul. Jadi usia jadi kayak tidak relevan. Ada nggak di dahi kita tulisan tekanan darah? Gak ada. Atau gula darah? Atau kolesterol? Gak ada. Gak ada sama sekali. Semuanya itu baru bisa terlihat jika diperiksa. Apalagi sama lifestyle sekarang kali ya. Iya. Semakin lifestyle anak muda zaman sekarang kan. Bener banget. Iya, pola makan, gaya hidup, semua itu sangat berpengaruh kepada parameter-parameter tadi. Sedihnya ya akhirnya pas diperiksa baru kelihatan. Cuma dok, aku males meriksa karena takut ketahuan. Itu juga salah, Iya, itu benar. kurang bijaksana. Karena justru tahu dari awal itu penanganan jauh lebih mudah dibanding kalau udah sakit. Jadi kalau kapan ya jika nggak ada keluhan start di umur 20 tahun gitu. Umur 20 tahun nih dok. Oke. Nah, salah satu medical check up yang paling gampang pemeriksaan fisik. Nah, fisik, lingkar perut. Betul. Oh, iya Betul. Buncit tidak. Iya, itu Iya. diukur. Nggak usah bingung-bingung ya. Mungkin nggak perlu bantuan lab ya. Itu kita bisa ukur sendiri. Tapi itu medical check up pribadi juga boleh. Yaitu ukur lingkar. Normalnya berapa laki-laki? Yusuf tahu nggak? Ayo. Minimal, maksimal itu 90 cm. Jadi gimana kalau aku bilang ke teman-teman, nggak usah percaya timbanganmu, percaya saja sama ukuran celana jeansmu. Asik. Ini aja udah Kalau naik. wanita Celana berapa jeans. tuh dok? Udah di bawah 80. Wanita di bawah 80. Nih cewek-cewek nih harus di bawah 80. Harus di bawah Di bawah 80 80. ya. Kalau Guys. laki-laki di bawah 90. Itu berarti Gitu. self check kayak check up secara pribadi gitu ya di Iya, rumah betul, gitu ya. betul. Karena kadang sekarang tuh mikirnya tuh orang-orang tuh apalagi in this economy ya sebagai Gen Z nih. Kadang mikirnya tuh kayak aduh takut mahal medical check up gitu karena takut gitu dok. Takutnya Iya, keluar uang paham. mahal gitu. Paham. Berarti aku harus tanya lagi ke teman adik-adikku Gen Z ini. Tahu nggak kira-kira berapa biaya rumah sakit jika tidak pakai BPJS? Nah, itu. Jangan-jangan nggak tahu. Coba misal Yusuf tebak. Karena kemarin baru ada pasien ya yang pasien umum yang sekamar satu deh, bukan yang kamar mewah Oke. gitu loh, yang sekamar satu aja. Kelas 1 ya Kelas dok 1, ya. kelas 1. Berapa Kelas 1 tuh kena semalam? kena diabetes tapi ada infeksi bakterinya gitu. Jadi infeksi bakteri tinggi karena kan bakteri kan makanannya gula ya, gulanya juga tinggi. Jadi demam naik turun tapi bakteri tinggi. Dia menghabiskan waktu 7 hari di rumah sakit. Kira-kira habis berapa di ya? rumah sakit swasta? 10 juta. Lebih. Ya Tuhan, kelihatan ya Betul, pemikiran betul. Gen Lebih Z yang Iya kan? murah ini. Lebih. Mungkin DP-nya 10 juta, tapi itu akan DP-nya? cepat sekali. Yes. DP kamar, DP kamar. Nah itu tuh nggak pernah tahu karena belum kejadian. Bener. Ternyata jauh lebih mahal mengobati ya dok. Itu kan berarti. Jauh lebih mahal mengobati. Makanya aku semangat untuk promotif dan preventif. Lebih murah. Harga-harga MCU jadi masuk akal. Iya sih. Biar nggak kejadian gitu. Bener banget. Iya kan? Betul. Mendingan pas lagi sehat periksanya. Bener. Ronsen aja sekali foto 300-400 ribu. Ambil darah, cek darah rutin aja udah 100 ribu. Iya. Plus gula, plus macam-macam. Gula darahnya rutin misalkan, periksa serial berapa, insulin, yang suntik-suntik. Suntik. Itu mahal. Makanya antibiotik satu yang suntikan itu 250-an kan. Sehari 2 harus misalkan 7 hari masuk atau 5 hari masuk. Udah berapa? Belum effortnya ya dok ya. Niatnya kita minum obatnya, suntiknya ya dok. Jadi percayalah adik-adikku, biaya pengobatan itu mahal dan biaya emosional tidak dapat dihitung. Bener banget. Berat banget gitu. Dikira enak bolak-balik ke rumah sakit, enggak dong. Gitu, itu aja udah capek. Menarik nih dok. Kalau
kita seringnya taunya kalau dokter itu ya dok, peran dokter adalah untuk mengobati dok, Ya. gitu kan dok. Ya. Nah, padahal dokter Gia di sini tuh untuk mengedukasi supaya nggak perlu berobat lah gitu ya dok. Dengan medical check up. Nah, berarti selama ini dok dari pengalaman dokter nih di IGD misalnya di ruang hemodialisa itu ada nggak sih dok pengalaman-pengalaman yang terbesit? Coba pasien ini Iya, beliau ini medical sangat. check up gitu dok. Every day, setiap hari. Ya buat aku tidak pernah nyalahin pasien sama sekali. You can ask all my patients. Kamu sih, gara-gara kamu gak periksa. Never. Trust me, never. Kalau udah kejadian, aku gak akan lihat masa lalunya. Gak pernah. Aku fokusnya gimana dia ke depannya sembuh. Karena aku di situ bukan lagi peran promotif preventif. Jadi aku punya beberapa peran, kuratif, promotif, preventif, tapi tidak di waktu yang sama. Betul. Gitu. Contoh aku jadi penulis ya. Tahu gak kenapa aku bisa bikin buku jalan terus nggak mandek? Aku memastikan diriku berbagi peran dan tidak menyampurkan peran. Jadi seminggu aku sebagai penulis, maka aku tulis terus, aku tidak edit. Hajar 7 hari. Minggu depan aku tidak nambah, tidak nulis, aku jadi editor. Aku hanya edit yang kemarin aku tulis. Seminggu aku edit. Minggu depan lagi aku jadi penulis lagi. Maju dong. Daripada gabungin peran, aku penulis, aku editor, nggak jadi-jadi. Nulis hapus, nulis hapus, betul nulis banget hapus. tuh. Gitu. Benar. Begitu pula di rumah sakit. Aku tidak jadi kuratif dan preventif di saat yang Samaan, bersamaan. bener banget. Aku fokusnya nyembuhin. Abis itu fokus ke kuratif di luar itu. Kayak gini nih. Karena aku berhadapan dengan darah dan amat setiap hari, sejujurnya aku bahagia bertemu Matthew sama Yusuf di sini. Berarti ginjalnya baik-baik saja. Alhamdulillah, amin. Semoga. Gak berani pernah ngecek ya, Cup? Jangan pernah ngarepin ketemu aku di rumah sakit, oke? Jangan pernah ngarepin ke rumah sakit. Tetap harus check up karena saya mah rutin check up ya. Walau ya kadang kolesterol naik dikit iya. ya. Nah, contoh lagi yang tadi yang aku belum ngasih contoh yang tadi itu ya. Salah satu tragedi itu. Seorang laki-laki usianya 25 mau nikah. Datang ke aku, sesek nafas, tensinya 220 per 120. Itu kan nyaingin PLN. PLN voltasenya berapa? Iya, cuma 220. 225. 220 juga. Nyaingin PLN. Kakinya bengkak, matanya sembab, pucet. Wow. Pas aku cek fungsi ginjalnya cuma 15. EGFR-nya ambles di bawah 15. Berarti dia harus cuci darah. darah. Padahal itu semua bisa Padahal dicegah bisa sebenarnya dicegah, kan? betul. Andai dia periksa dari umur 18 atau 20. Ya bisa minum obat tensi, bisa minum obat gula sehingga ginjalnya Tetap tidak sehat. sempat rusak gitu. Iya, jadi termanage ya dok dari sedari dini banget. Sih, Iya. itulah jadinya manfaatnya kalau periksa. Oke. Terus nih, contoh kemarin nonton ini nggak, kru Artemis pergi ke bulan. Nonton dok. Lihat keren ya? Aku mah enggak. Dari bumi nih. Naik, set ke bulan. Menurut Yusuf, apakah si roket itu atau kapal tempat si krunya itu geraknya on the way ke bulan tuh lurus terus? Enggak kan? dong. Kena angin, kena apa? Itu kan dia belok. Misalkan belok 1 derajat, balik-balikin lagi ke jalurnya. Kegeser 1 derajat, balik-balikin lagi ke jalurnya. Biar sampai ke bulan. Ada adjusting sepanjang track itu. Nah begitu pula kita. Dan itulah gunanya MCU. MCU adalah mengetahui diri kita di mana sekarang. Supaya bisa di-adjust gitu ya dok. Di-adjust, biar goalsnya nyampe. Apa goals kita bersama? Gimana kalau kita sepakat kayak jemaah hajiku kemarin, umurnya 81 tahun, haji bareng aku, sehat luar biasa, Wow. tawaf, sa'i, lontar jumroh, kuat banget. Umur 81 tahun dok. Iya, dia satu-satunya luar jemaah biasa aku banget. yang gak butuh obat aku, gak pernah ke rumah sakit.
Mau nggak gitu 81 tahun? Mau banget. Pengen. Tapi apakah garis kita pasti lurus terus ke goals kita yang Yes. 81 tahun? Enggak dong. Kan pasti kita drifting dikit, Kanan drifting kiri. dikit. Disitulah gunanya MCU rutin. Setiap tahun sekali. Jadi ngarahin ke arah yang Jadi mana. aduh ini udah mulai drifting nih. Beresin lagi. Ya. Kebaik ya? benar. Aduh kok angkanya begini. Beresin lagi. Kalau nggak di titik-titik itu nggak ada, kan nggak bisa adjusting. Jadi itulah sebenarnya kenapa kita harus periksa walaupun merasa sehat untuk adjusting tadi. Masuk akal dong. Masuk akal banget dok analoginya. Nah, ada nggak sih dok cerita? Kadang kan ada pasien nih yang kelihatannya tuh masih sehat-sehat aja nih. Pas dari hasil MCU tuh hasilnya tuh ternyata nunjukin sesuatu gitu yang harusnya itu di-adjust gitu. Ada nggak sih pengalaman kayak gitu dok? Iya banyak. Fungsi ginjal, Oh seringnya ginjal ya? fungsi ginjal itu emang langsung turun ke 0%. Enggak dong. Enggak pernah. Bahkan pasti pada nggak sadar. Sebenarnya 1 ginjal aja itu cukup untuk mencuci darah kamu Yusuf 5 liter ini selama 24 jam nonstop. 1 aja cukup. Iris kupingku kalau salah. 1 aja cukup. Tapi kenapa Tuhan ciptain Kasih 2? Karena Tuhan tahu manusia itu bandel. Makanya dikasih cadangan 1. Dengan lifestyle. Langsung Tapi ternyata Refleksi udah diri nih. tahu sekarang ternyata 1 ginjal udah cukup. Dijual buat beli iPhone. Jangan ya. Jangan ya teman-teman ya. Jangan jual ginjal buat iPhone. Ya. Tapi sekarang sih Gen Z menurut aku sih udah mulai aware ya dok sama kayak lifestyle, gaya hidup. Apalagi sekarang kayak banyak yang FOMO sehat. Dan aku sebagai milenial bangganya luar biasa. Aku ya satu-satunya milenial saat itu yang gak kenal clubbing. Jadi sepas lulus jadi dokter, aku nanya ke papa, "Pak, masa umur segini manggilnya AA ya? AA belum pernah clubbing gitu." Protes. Terus papa nanya, kamu umur berapa? 25. Papa seumur segini juga belum pernah clubbing. Oh ya, ada yang lebih parah deh. Benchmarknya lebih tinggi ya. Ternyata bapakku baik-baik saja, nggak kenal clubbing gitu. Tapi milenial itu terkenal social drinker dulu ya, nggak tahu. Teman-teman aku tuh udah biasa banget. Alkohol tuh biasa. Keren ya di generasi yang berikutnya yaitu Gen Z. Berkurang ya dok. Jauh berkurang konsumsi alkohol Yes. di Indonesia, ambles banget. Angkanya nyata amblesnya. Bisnis itu berubah jadi kopi. Benar. Gen Z gak butuh alkohol, butuhnya es kopi susu. Iya kan? Betul. Iya. Kamu Gen Z ya? Iya, Gen Z butuh es kopi susu. Ini lari pagi sambil nongkrong Iya, gitu. gitu. Bagus. Biar gaya hidup sehatnya juga terbantu di Gen Z. FOMO ini apakah bagus atau tidak? Bagus. Nah, mereka fear of tergantung. missing out ya. Yes. Bagus. Tapi semuanya juga butuh dosis. Banyak pasien-pasien yang FOMO tiba-tiba ikut 10K, half marathon, ke IGD. Karena burung push up aja belum pernah. Squat juga belum pernah. Ujuk-ujuk 10K. Ya oleng dong. Bener gak? Pasti engap gitu. 5K aja belum pernah. Ya pasti enggak sesak napas, pasang oksigen. Jadi bagus, tapi konsisten dan progresif. Yes. Slowly but sure, endurance-nya dinaikin. Kalau kata dokter Tirta, itu dead hang aja, gelantungan. Bisa nggak 60 detik? Kalau belum bisa jatuh, wah berarti kan gripnya kurang kuat, backnya kurang kuat, PR-nya masih banyak. Jangan coba-coba langsung. Atau dokter Tera juga pernah bilang ke aku, coba tes aja lari 30 menit konstan, ngos-ngosan enggak. Patokan itu doang. Nggak boleh kecepatan berkurang, nggak boleh diem. Kesindir. Nggak boleh diem, nggak boleh tarik napas dulu, nggak boleh. Pokoknya hit 30 menit konstan aja gitu. Kalau bisa, aman. Tapi kalau belum bisa, PR-nya masih banyak. Gitu untuk endurance. Dok, tadi kan kita ngomongin konsistensi, niat. Nah, kalau kita ngomongin medical check up, gimana caranya supaya nggak cuma berhenti di niat, dok? Ya, Paham. benar. Banyak yang berhenti di Soalnya niat. banyak yang cuman kayak
ngelihat kayaknya gue pengen periksa gula darah deh, tapi lupa gitu. Iya. Iya. Malah ngopi. Iya. Malah ngopi susu gula aren ya. Jangankan periksa lab, balas WA aja baru niat balas WA abis itu udah Kesindir lagi. Aduh, kena lagi. Kesindir lagi. abis itu ke skip. Perasaan udah dibales, padahal baru niat bales. Diketik doang, nggak dipencet. Jadi Nggak perasaan udah saya bales. Padahal baru niat. Iya. Nah, aku nanya ke Matthew sama Yusuf, ada 5 burung di atas lagi hinggap di atas kabel. Ada 1 burung memutuskan untuk terbang dari kabel itu. Sisa berapakah burung di kabel itu? 4. 4 ya harusnya ya. 4? Yang terbang kan 1, Dok. Mungkin ada yang FOMO, ikut terbang. Ada yang early adopter ya. Jadi kayak ikut gitu. Ya, salah. Masih 5. Karena baru memutuskan, belum melakukan. Iya, Allah baru niat. Kejebak burungnya ya kita. baru Jadi nawai. burungnya masih 5. Baru niat. memutuskan. Ya, oke. Even memutuskan pun udah dilakukan belum? Iya. Oh, karena pertanyaan tadi memutuskan. Iya. Ya Tuhan, loadingnya lama banget. Loadingnya lama banget. 1 burung baru memutuskan untuk terbang. Belum. Kalau aku bilang 1 burung terbang, sisa 4. Iya, Oh empat. iya, udah doing ya. Udah Kepikirannya udah jauh, duit. tiba-tiba ada yang FOMO terbang. Iya. Salah. Tapi jangan salah, maksudnya niat sendiri udah alhamdulillah. Di Indonesia survei kesehatan terakhir 2023 mengatakan bahwa hanya 5-7% rakyat Indonesia dari 280 juta yang melakukan medical check up rutin setiap tahun. Hanya segitu dari 280 juta. Makanya muncullah 2024 program cek kesehatan gratis dari pemerintah itu. CKG setiap ulang tahun. Ya tidak dilakukan juga. Iya. Naik sih dikit tapi nggak signifikan. Berarti niat sendiri Niatnya, yes. sudah bagus. Kalau sudah ada niat, 93% itu pada niat semua. Ya alhamdulillah bagus. Udah bagus. Bagus lagi kalau langsung Lakukan. Nah berarti apa yang membuat kita tidak melakukan? Berarti kita punya banyak hambatan-hambatan. Ayo kita singkirkan satu persatu hambatan apa yang membuat kita tidak medical check up. Apa contohnya? Waktu. Ya udah dari 30 hari di hari apa yang paling santai cari Paling senggang ya, Dok. terus dijadwalkan langsung daftar. Daftar itu menyingkirkan resistensi tuh daftar. Iya Udah kan? satu ya, Udah beri satu, lewat. Daftar bikin jadwal. Resistensi kedua adalah kedatangan. Kedatangan udah tinggal datang, tinggal diambil, pulang. Gitu. Nah untungnya di Prodia sekarang udah ada aplikasi You by Prodia kan? Iya, bener banget, Dok. Itu, Aplikasi masuk Pak Web Eko. Pro, iya. Masuk Pak Eko. Nih, luar biasa kan? Masuk ini. Masuk ke situ. Iya, aplikasi Web Pro itu tinggal booking ya. Iya, betul. Dari You by Prodia itu resistensi tadi berkurang lagi kan bisa di rumah Iya, benar. daftarnya. Iya, bahkan Gak usah datang, gak usah Iya. telepon. Soalnya kadang banyak yang mager gitu kayak aduh males Iya. keluar Kan panas sama. gitu. Iya. Oh, tentang mager sekarang. Tahu Masuk nggak Indonesia baru dinobatkan sebagai negara paling santai di muka bumi ini. wow. Pada Saya baru mager tahu itu. ya. Achievement tambahan. Number one. Dengan 3 parameter ini. Nomor 1, pertanyaannya apakah kamu olahraga minimal 150 menit seminggu? Kan seminggu 7 hari. Anggap aja 2 hari libur. 150 dibagi 5, 30 menit per hari. Yang jawab iya berapa? Kecil. Gak ada. Ayo di sini ada nggak? Nggak ada. Di sini ada nggak? Kecil. Nggak ada. Yang kedua, jumlah langkah per hari. Negara-negara lain belasan ribu langkah. Kita Yes. 3.500 dan itu diambil dari mana? Google Fit. Ayo coba cek Google Fit. Punya kan Google Fit? Punya, Dok. Coba cek berapa per hari. Lihat kita Pasti angkanya sama lah, mirip-mirip lah. Rata-rata segituan lah ya, 3.500. Dok. baru 800. Hah? Baru 800. Jam segini. Yusuf. Baru 800. Makanya. Tenang, Jadi aku sore. si parameter kedua udah bener lagi. Yang ketiga, terdaftar di pusat kebugaran atau gym. Oh, itu parameter. Menurut Matthew sama Yusuf, dari 280 juta yang terdaftar di gym itu berapa orang?
Bukan rutin ke gym, bukan, terdaftar. Daftar dulu Daftar ya, doang. entah itu jadi Rutin atau enggak? rutin atau Pasti enggak. jauh di bawah 5. Bener. Investor 5%. saja juga ada Kamu ya. 5%. Matthew Aku kira-kira berapa? 2% mungkin. 2%. 2%. Heeh. 0,2%. Ya Allah. 0,2% data 0,2% dok yang daftar melakukan aja mungil. belum. Betapa Belum tentu mungil. itu semua 0,2% rutin ya. Sangat imut. Iya nggak sih? Belum tentu 0,2% itu rutin ya dok. Bor-bor. Tapi ya kalau secara jumlah 1% dari 280 juta aja kan ya gede buat gym. Iya, Cuma gede tapi dibandingin 280 juta cuma 0,2%. Kecil banget. Bandingin sama negara lain yang 22%, 11%. Jauh kan. Out. Jadi ya udah kita masuk 3 parameter itu. Gitu. Pada mager. Nah, tenang, aku sore bakal jalan sore deh ya. Jalan Iya. ke kosan Iya, ya. kita jalan dari sore kantor nanti ya. Jumlah langkah. Nah makanya jumlah langkah ini kan aku juga mempertanyakan ya. Iya ya, aku lihat tetangga-tetanggaku ke Indomart, Alfamart depan 300 meter aja naik motor. Iya, Kesinggung lagi. Iya kan? Naik motor. Bentar. Aku tuh perasaan kenapa naik motor? Oh karena panas. Oh panasnya gara-gara apa? Oh matahari. Kalau gitu kita jalan kakinya sebelum matahari terbit aja. Akhirnya aku bikin sebuah gerakan yang aku mulai sendiri. Caranya abis sholat subuh aku tidak tidur lagi. Aku jalan kaki. Pas matahari terbit, aku foto terus aku posting. Aku tulisin mengejar matahari. Wow. Dan itu aku lakuin Iya, tiap aku lihat itu. hari. Yes, yes, Alhasil diikutin sama banyak Banyak. seluruh rakyat Indonesia di kotanya masing-masing. Dan keren nih kalau aku kan cuma fotonya kayak kompleks perumahan aja ya. Mereka pantai Pangandaran, Wah, batu karas Ya. gitu. perkebunan teh di gunung, alun-alun kota. TikTok gunung gede, foto gitu. Iya kayak gitu. Keren, Jadi keren, ini keren jadi banget. gerakan nasional mengejar matahari. Wow. Sangat positif. Best. Nah, tentang positif. Kenapa aku memastikan diriku positive vibe ya? Bukan toxic positivity, bukan. Karena aku di gawat darurat, nyata depan mataku bahwa kehidupan itu selalu berhasil mengambil, tuh catat kata-kataku. Kehidupan selalu berhasil mengambil. Oke, dulu waktu SD ada namanya garis bilangan. Titik tengahnya tuh 0, ke Yes. kanan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai tak terhingga, plus tak terhingga, sebelah kirinya min Minus 1, minus. min 2, min 3, min Minus tidak tak terhingga. Oke? Kan aku bilang tadi, kehidupan itu selalu berhasil mengambil. Berarti kan dia selalu minus kan, ngurangin pengurangan. Nah, kalau kita dengan tidak sengaja menambah, tiba-tiba kita posisi di minus. Karena secara naturalnya akan minus gitu. Karena kan dikurangi terus sama Iya. hidup. Tiba-tiba mobil rusak, tiba-tiba ayah keserang kesehatan. Makanya aku dengan sengaja menambah terus. Baca buku lebih banyak, nambah ilmu, nambah iman juga nambah loh. Harus dengan sengaja nambah iman itu. Nambah iman. Kok gitu? Nambah pengetahuan, nambah pengalaman. Aku coba untuk nambah tabungan. Yes. Nambah tabungan juga loh. Kita harus dengan sengaja plus biar kalau kehidupan ngambil 10 kita masih di 90 gitu. Karena kita posisi di 100. Yes. Jadi gak minus. Kalau kita 1000 ya aku bisa tenang karena mau diambil 100 pun aku masih 900. It's 200, okay. yes. Dan ikhlas aku diambil. Tadi MCU tuh nambahin apa ngurangin? Nambah. Oh, Justru masuk lagi. itu dok. Itu Psycho. iya. MCU itu dalam rangka nambah PD kita. Iya benar banget sih. Kan kita jadi in control. Yes. Untuk supaya kita in control seberapa sering dok? Setahun Oh. 2 kali kah? Atau kayak Yusuf yang masih muda ini setahun sekali cukup gitu? Sangat cukup. Sampai usia 40 masih setahun sekali masih cukup. Kalau nggak ada keluhan ya. Iya. Nggak mesti 6 bulan sekali. Oh, kalau di atas 40 baru ya, Dok? Agak dinaikin Iya. frekuensinya ya. Sama ini parameternya ditambah. Ditambah. Nah kalau gitu apa dong yang harus diperiksain deh? Bener banget tuh dok. Iya kan? Untuk yang se-Yusuf berarti kalau aku Yusuf tahu nggak kalau tubuh manusia itu terdiri dari beberapa bagian,
ada 5 deh ya, biar gampang. Cairan, ya kan? Cairan itu apa aja? Darah. Ada darah, ya sperma, ya liur, betul. hormon, keringet, itu cairan. Oke. Ada organ-organ tubuh. Ada jantung, paru, ginjal, pankreas. Ada lagi, otot. Yusuf pasti nggak sadar, jumlah otot Yusuf sama ototnya Bang Aderai sama. Aduh, Sama. jadi Jumlahnya sama-sama 600-an. Bedanya Bang Aderai melatih hampir semua ototnya. Yusuf otot jempol, otot kunyah, sama otot lidah. push rank Mobile Legends. Jangan main game mulu makanya. Olahraga. Iya kan? Iya benar. Jadi nggak dilatih ototnya. Padahal otot itu punya prinsip use it or lose it. Pakai atau kamu kehilangan gitu. Tulang. Kalsiumnya itu tulang juga sama tuh, bener-bener pengaruh banget buat ajak gitu. Kita postur tuh dari tulang. Terakhir itu aku sebut lemak. Lemak. Nah, antar mereka ini seperti kalau pemilik perusahaan itu pemilik saham. Oke. Kebayang gak? Saham mungkin kalau 101, 102, Ya mungkin. saham itu hanya 100%. 100%. Yes. Kalau ada salah satu yang membesar, dia akan ngambil hak lain. Oh iya. Kalau lemak membesar. Berarti Gak usah gitu ya. Maksud. berarti ototnya, Iya. cair, semuanya jadi imbalance sebenarnya. Bener banget. Gitu. Stop ya lingkar perut ini. Ya kan? Iya. Kita pastikan perusahaan ini Seimbang. tidak ada yang mengambil kuasa semuanya pemilik saham gitu. Tapi tidak ada yang ngambil kuasa diktator gitu, nggak ada. Ya, jangan berat sebelah kekuasaan. Medical check up itu jadi mengukur parameter-parameter itu secara Biar cairan seimbang gitu. apa di dalam darah kita ada lemak. Iya, seberapa tinggi lemaknya itu ada parameternya. Kolesterolnya berapa? Kolesterol total, HDL, LDL, apa trisin B sekarang ya? Apa B? Terus ada trigliserid tadi itu diukur. Terus di dalam darah juga ada gula dalam darah. Itu berapa? Normalnya cuma 80 sampai 120 miligram per desiliter, itu kesatuannya mg per dl. Sekarang aku rubah ya, miligram jadi gram, desiliter jadi liter. Artinya dalam 1 liter darah kita hanya boleh ada gula 1 gram. 1 gram. Kita punya 5 liter darah, berarti hanya boleh ada gula 5 gram. Pertanyaannya berapa gram gula yang kita masukkan setiap harinya? Nah, itu Kopi Banyak kan susu itu. makanya sekarang mah kopi susu tanpa gula. Iya, Udah. betul. Atau enggak americano. Betul. Sehat. Iya, cappuccino tanpa gula masih oke. Dok, aku makan manis terus tapi gula darahku masih normal dok, kata Nah, pasien. itu benar. Aku jawab, betul, karena ada sebuah organ tubuh yang kerja kerasnya luar biasa. Organ itu bentuknya mirip daun, letaknya ada di bawah lambung kita, namanya pankreas. Benar. Dia menghasilkan insulin. Ngapain insulin? Ya nangkepin gula-gula darah berlebih itu untuk segera keluar dari dalam darah. Nah, organ tubuh yang pertama kali ditawarin oleh insulin adalah otot. Yes. Otot, kamu mau nggak gula? Kata otot, enggak, aku lagi rebahan, lagi nonton drakor season 6. Ya tuh, Nggak selesai-selesai ya. Atau yang laki-laki dracin, enggak laku nanti gula. CEO yang menyamar, Aduh, tersinggung. samarannya kebongkar terus. Berarti dia nggak jago nyamar kan? Kurang berlatih. Akhirnya insulin nawarin ke otak. Otak mau nggak gula? Kata otak, enggak, aku lagi nggak mikir. Gamut Terus mikir. taruh di mana dong sama insulin? Kan harus segera keluar dari pembuluh darah. Ditaruhlah di tempat yang tidak ada kuotanya, yaitu di bawah kulit, jadilah lemak. Makanya insulin disebut fat storing hormone. Hormon yang numpuk-numpukin lemak. Jadi bener, selama pankreas teman-teman masih cinta sama teman-teman semua, iya teman-teman gak akan kena diabetes, teman-teman hanya akan menggemuk. Iya kan? Karena kan dia berhasil ngeluarin gula dalam darah. Tapi pankreas kan juga punya hati dan perasaan, bener gak? Bisa burn Iya. out ya dok ya. Takutnya overwork nanti. Bayangin kalau Gen Z, pankreasnya Gen Z Burn out gimana? loh. Iya, Sebel overwork. gak? Overwork. Iya. Satu gula dia harus produksi 1 insulin. Kita masukin 1000 gula, dia harus produksi 1000 insulin. Dan itu terjadi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Pankreasnya bilang, kamu gak sayang sama aku juga gak sayang lah sama kamu.
Walk out dia, Cuk. Iya, kata pankreas Akhirnya ini, dia bodo amat. Amdan katanya. I'm Amdan done. di sini. I'm done, aku tidak mau lagi menghasilkan insulin, kalaupun bikin insulin asal-asalan gitu bentuknya. Aneh. Akhirnya gula darahnya naik. Dan pasien harus suntik-suntik insulin dari luar untuk nurunin gula. Ya di cover sih sama BPJS, tapi kan nggak enak disuntikin terus kan. Kembali lagi emosional ya dok ya. Gitu. Mirip pekerja banget ya kalau udah diberi kerjaan banyak. Nah, salah-salahan. Iya kan? Pankreas juga kayak gitu. Aku sih enggak. Iya kan orang lain ya, nggak usah gitu ya. Nah berapa? Iya. Berapa kira ya pankreas kita nggak selemah itu juga. Berapa sih pankreas load kerja yang bagus gitu? KPI-nya KPI. Wah, Asik. KPI. Masuk nih sama karyawan KPI. Pankreas itu punya KPI yaitu 50 gram per hari. 50 gram. Gitu. Gula tambahan ya di luar makanan 50 gram itu berarti per day. Jadi berapa makanya sendok? kalau ke Maret itu jangan cuma lihat harga, lihat di baliknya tabel nutrisi ada di situ. Misalkan minuman apa ya kamu suka lah gitu yang warna-warni itu, kamu lihat angkanya tertulis 20 gram. Ya udah kuota kamu diambil 20 gram, berarti kuota hari itu tinggal 30 gram. Bisa dong? Bisa. Kalau masih mau manis-manis boleh, tapi dihitung. kuotanya dihitung. Batasi. Kuota hari itu udah habis 20. Sayang kan, mendingan pagi nggak usah kalau gitu kan, kuotanya bisa buat siang atau atau sore atau malam. Diefisienkan kuotanya. Buat kayak nanti malam mau nongkrong ya udah Nah, gulanya baru, nggak usah dulu gitu. Cerdas ya, ini harus cerdas Cerdas berarti ya. ngatur-ngatur gula biar si pankreasnya Nggak. agak capek. Bener. Terus itu tadi baru fungsi pankreas. Lanjut sekarang. Berarti yang harus tadi apa yang harus diperiksa? Ya kadar gula darah. Gula darah karena tadi Terus pankreas. HbA1c juga boleh tuh. Oh boleh banget dok, HbA1c itu HbA1c. adalah gula darah 3 bulan terakhir. Kalau gula darah itu kan sewaktu naik turun. Tapi gula darah yang bukan gula, tapi HbA1c itu konstan 3 bulan. Nah, harapannya teman-teman semua HbA1c-nya di bawah 6%. Oke. Aman tuh pankreasnya kalau HbA1c-nya di bawah 6%, happy dia. benar Happy banget. Itu aku sehat berarti. Saya di bawah 6. Wah, 5. 5. Bagus. Aku juga 4,8. Wah, lebih kecil lagi. Udah sombong padahal. Di atas langit ada langit ya. Trigliseridku cuma 30. Sumpah. Wow, sangat healthy. Aku akan berhenti makan gluten sejak hari ini. Berapa trigliserid? Tolong jangan diungkit. Kasih tolong. tahu dong. Gitu. Jadi kan parameter bisa kelihatan kan ya. Terus HbA1c tadi tuh. habis gula, terus lemak, parameter lemak. Kolesterol total dibagi sama HDL deh. Yes. Karena HDL itu kolesterol baik, dia membawa LDL balik ke hati, itu kerjanya HDL. Berarti HDL harus berapa banyak? Ya sebanyak-banyak ke setinggi-tingginya angkanya. Misalkan pembagiannya sebenarnya paling bagus adalah 3. Jadi kolesterol total dibagi HDL harapannya di bawah 4 lah gitu. Di bawah 4. Misalkan temanku ketakutan, aku kolesterol totalnya 240. Tapi ternyata HDL-nya 80. 240 dibagi 80, 3 masih di bawah 4. Rasionya masih di bawah 4. Aman, Masih belum perlu aman. obat. Tapi ada yang kolesterol totalnya 180 kesenengan, nggak taunya pasti cek HDL 20. 180 bagi 20, 9 malah itu yang perlu obat. Malah. Gitu. Oke, padahal 180 tuh sebenarnya masih di bawah cut off ya dok. Iya, tapi ternyata HDL rendah banget. Tidak semudah itu menghitungnya. Berarti sebetulnya dari pemeriksaan kolesterol yang sederhana itu kita masih banyak dapat insight banyak banget ya dok. Sangat. Nggak apa-apa, resistensi ini harus kita hilangkan ya. Yang pertama benar tadi niat untuk periksa, terus permudah untuk periksa. Nah setelah periksa diapain? Yes. Dibaca. Hasilnya dibaca, dianalisa sama tenaga medis yang teman-teman percayai, sama dokter. Karena diabetes itu induk dari berbagai macam penyakit. Betul banget. Ya, Dari diabetes bisa kena kekebutaan, gagal ginjal, gagal jantung, gagal hati, gagal berhubungan seksual suami istri karena impotensi. Oh, bisa Karena ke situ gula. juga ya dok? Gagal hubungan perkawinan ya sampai ya. Nyampe ke situ ya. Sangat. Oke. Jadi kita harus pantau gula, terus tadi ya kolesterol, lipid darah,
sama fungsi hati dan fungsi ginjal tuh. Udah itu udah parameternya udah Basic cukup ini tuh. itu ya. Basic banget Iya. sebenarnya ya, Cup. Dibanding obatin tadi yang Iya. mahal itu. Iya, fungsi ginjal sekarang. Udah tahu belum? Aku udah pernah dengar analogi aku jadi ginjal belum ya? Belum. Jadi Dok. ginjal. Iya. Misalkan Ucup ginjalnya. Dok. Aku pengen pada punya empati terhadap organ tubuh kita. Yes. Oh, jadi jantung dulu deh, jadi jantung. Oke, jadi jantung. Boleh tolong 2 jari diangkat, 2 jari terus dijakun, tempel, geser Ikutan- sedikit ikutan sebelah ya. kanan. Oh iya boleh. Tekan Vi, Kanan. tekan. Oh, tekan. iya, Oh, berasa iya, iya. pulsnya. Ada detak jantungnya? Itu suaranya jantung, bukan suaranya paru, bukan suaranya pankreas, itu suaranya jantung. Puls itu apa? Berarti dia berdenyut. Oke, dalam semenit berapa kali jantung kita berdenyut? Denyut itu kan memberikan kita darah kan? Darah kan isinya oksigen dan nutrisi. Dia memberikan kita makan gitu. Apa? Berapa kali? Yang di jam itu berapa? 100. Antara 80 sampai 100 deh. Oh bener ya, pinter. Tebakannya bener. Semenit. Ah. Semenit 80 sampai 100 kali 24 jam. Tanpa teman-teman sadar, jantung kita sudah memompahkan darah 100.000 kali per hari. Wow. 100.000. Love my jantung. Nggak peduli kita lagi sedih, lagi seneng, lagi Dia tidur, akan terus dia mensupport. terus aja mompa. Makasih supportnya jantung. Iya. Ayo sekarang semua rame-rame kita jadi jantung, buka lebarkan tangannya. Udah. Sekarang pompa 1, 2, lanjut. Jadi jantung ya, pegel ya Pegel ya. lama-lama ya. Berasa gak? Coba 100.000 kali bisa gak? izin lift. On lift. Lift jadi jantung. Tapi kok jantung gak protes? Iya. Jadi jantung itu powerful banget. Pekerja keras sesungguhnya. Kalau mau nyontoh teladan kerja keras, jantung udah. Tiada duanya. Workaholic nih jantung. Jantung masih Jadi berdetak. harus sayangin. Ayo Matthew sama Yusuf tepuk-tepuk dadanya sekarang. Terus bilang, terima kasih ya jantung. Terima kasih Terima supportnya kasih, jantung. jantung. Sudah memompahkan darah buat saya. Sudah Aku sangat memompahkan mencintai darah, jantung. Bos. 24 jam nonstop. Walaupun hidup kita sepi, kita masih punya Iya. jantung, Cup. Aku tidak pernah kesepian karena aku punya jantung. Iya, Asik. yang terus berdetak untuk kamu setiap saat. Selain pekerja keras, jantung juga raja sedekah yang sesungguhnya. Bayangin, penghasilannya, kan dia nerima darah nih. Penghasilannya disedekahkan lagi 95% ke organ tubuh lain. Dia hanya hidup dari 5%. Kalau kita kebalik, sedekahnya 5%, bener? Bener. Betul. Oh, Itu pun boro-boro 2,5% zakat kita. lebih kecil dari 5%. Iya kan? Jantung enggak. 95% disedekahkan. Dia hanya hidup dari 5%. Masa udah kayak gitu ke kita, kitanya nggak peduli. Oh. Bener gak? Ah. Salah satu cara bentuk kita peduli adalah diperiksakan. Salah satu parameter MCU adalah EKG. EKG. Itu kan detak jantung dibaca gitu. Dah, itu tentang jantung. Sekarang tentang ginjal. Mm-mm. Tadi kita udah lihat cara kerja jantung. Sekarang kita jadi ginjal ya. Tadi kan Jadi udah kan ginjal. jadi jantung udah. Ya. Apa fungsi ginjal? Mencuci darah salah satunya. Yes. Oke, anggap aja kita sekarang jadi ginjal. Di depan kita udah ada wastafel. Di sebelah kanan kita ada tumpukan piring kotor. Aduh. Tugas kita cuma nyuci piring ini. Mm-mm. Nah, itu malesnya. Iya, Itu malesnya nyuci piring. iya kan? Baunya semuanya kan sisa makanan orang gitu. Apa yang pertama kali kita lakukan? Nyalakan kerannya. Set. Bener kan? Betul. Ambil satu piring, bersihin. Piring bersihnya tidak digabungkan lagi. Taruh di sebelah kiri. Gitu terus. Nah, air keran itu adalah air apapun yang kamu minum di hari itu. Oh. Kamu Kopi, lebih suka mana? susu. Lebih suka yang deres apa yang netes-netes? Yang deres dong. Iya kan? Biar cepat. Begitu pula ginjal. Jadi kalau kita minum air putih yang cukup sehari semalam, ya dia nyuci piringnya siul-siul. Happy. Bener gak? Betul. Jadi mau gak bantuin ginjal kita? Ya minum yang cukup air putih. Berapa cukup sih dok? 40 cc per kilogram berat badan. Yang sekarang ya, bukan yang diinginkan, bukan? Iya. Kirain yang diinginkan. Jadi pengen minum deh.
60%. Ayo. Sok minum dulu. Praktek dulu ya. Ngasih Makasih makan ginjal. ginjal ya. Selamat mencuci piring. Soal mencuci piring ginjal. Kita udah kasih air jernih. Makasih ginjal. Di sini ginjal. Iya. Ginjal kan kanan kiri ya. Jadi kebutuhan air putih kita adalah 40 cc per kilogram berat badan. Misalkan berat badan kita 60 kali 40 2400 cc, 2,4 liter per hari. Oke? Oke. Jangan 2-4 liter kopi susu, air putih. 2,4 liter itu air putih. Air putih. Ya boleh sih yang minum yang lain, cuma Jangan dengan terlalu kita banyak. jagain 2,4 liter ini full air putih, ya ginjal masih happy lah gitu. Sekarang bayangin tidak ada air putihnya. Berwarna terus, wah capeknya kayak apa Pasti itu dia ginjal. bad mood ya. Akhirnya rusak kan, gitu. Dah, jadi bener-bener kita sudah merasakan menjadi ginjal, jadi jantung, jadi agak kurang bijaksana jika kita masih bilang nanti aja buat MCU, bener gak? Bener banget. Kenapa mesti ditunda? Gitu. Asik, keren banget analoginya Nah, ini. seru banget. Mahal Langsung banget. prinsip Pencerahan hari ini pencerahan, Ayo, hari ini jantung. pencerahan. Iya, cerah banget dok. Cerah. Aduh, secerah-cerahnya ini Matahari. mah. Sampai kayak bersedekah ya cup. Kita harus Berarti emang bersedekah. MCU tuh sebenarnya nggak mahal ya kalau dibandingin sama pengobatan yang harus dilakukan. Bener banget. Nanti kayak kalau udah Tidak sakit, murah, Heeh. tapi bernilai. betul. Iya, bernilai. Dan apalagi kalau dibandingkan dengan organ-organ kita yang udah mensupport hidup kita sampai sekarang. Love my ginjal. Love my jantung. Tiada MCU duanya. setahun sekali. Tiada tidak duanya. artinya, Tidak ada. Bener, tiada duanya. Gitu. Love my organ-organ. Iya dong. Kita sekarang akan masuk ke sesi kupas. Nah, gini dong. Rame banget. Nah, jadi ini akan ada pertanyaan-pertanyaan nih dari netizen teman-teman netizen nih. Iya, sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Prodia. Prodia yang sudah Prodia, bertanya nih. ya. Pertanyaan-pertanyaan kepada Dokter Gia nih. Udah banyak sih, ini ada 5.745 pertanyaan ya. Sangat banyak sekarang. Namun kita akan saring ya menjadi 3 pieces. Top 3 dari 5.733. Karena sangat antusias di warganet ya. Pertanyaan pertama nih ya dok. Dari Ibu Desti Ayu. Dok, izin bertanya. Untuk pria yang berusia 35 tahun dengan berat badan 112 kg dengan history asam urat. Jadi udah sempat periksa nih sebetulnya ya. Ada riwayat asam uratnya itu 9. Sebaiknya pemeriksaan lanjutannya yang perlu dicek apa nih dok? Yes, Terima bagus, kasih. bagus, Dokter bagus. Gia. Pertanyaan luar biasa dari Ibu Desti Ayu ya. Cerita tentang berat badan di atas 100 kilo. Aku juga pernah Masa sih dok? Sumpah. 100 kilo. 100 kilo. Aku belum Kapan tuh- dok itu? Waktu itu ya umur 27, 28-an gitu. Belum 30. Padahal kan tahu cara nurunin berat badan. Ternyata aku paham, aku banyak salah. Tapi yang men-trigger aku untuk merubah itu ketika dapat pasien di gawat darurat, serangan jantung. Tanggal lahirnya sama, tahun lahirnya sama, berat badannya sama, kacamataan juga. Ini berikutnya aku tuh gimana? Bener gak? Iya kan? Langsung Di umur 27 itu dok. Iya. Serangan jantung dok. Iya. Berat badan sama. Tinggi badan sama. speechless. Iya kan? Bahkan sempat berhenti jantungnya, tapi aku berhasil pakai ini loh, Devip. Jebret lagi, pakai listrik ya. Hampir walk out tuh ya si jantung ya. Nyala lagi. Setelah itu merenung sedemikian rupa, aku mikir, andai aku yang serangan jantung, aku terselamatkan, nggak ada yang nyelamatin aku, nggak gitu. Iya. Atau itu kesempatan terakhir aku udah selesai. I have to do something kan, bener Yes, kan? bener. Harus balik ke track lagi ya dok. Jadi ya, harus kayak ada, tadi. kan semuanya sama. Berarti harus ada yang dibedakan, berat badannya. Akhirnya aku ngambil keputusan. Dulu aku pikir nurunin berat badan itu cuma 50% jaga makanan, 50% olahraga. Salah. Jaga makanan cuma 20%, olahraga cuma 20%, 60%-nya keikhlasan menjalankan 40% ini. Bener. Itu dia. Niat dan Ternyata keikhlasan menjalankan si 40% ini. Dikira gampang lihat istri makan es krim. Itu dia. Kan pengen kan. Bener banget.
Tapi kan udah niat, udah ikhlas untuk menjalani itu. Ketika itu dilakukan baru mulai turun sekarang ke 70-an. Wow. Berarti aku turun hampir 28 kilo. Dalam waktu dok 6 bulan. 6 bulan dok. 6 bulan. 6 bulan. Ya Tuhan, aku mau nurunin 5 Mulai. kilo aja susah banget. Mungkin Kayak kan gini. keikhlasannya belum ada. Kamu belum ikhlas meninggalkan. Soalnya aduh gorengan-gorengan di ruangan tuh kayak ayo beli, ayo. Aduh, Iya, nah itu yang paham. susah. Ya Susah sama ikhlasnya. loh, sama. Aku tahu perasaanmu, sama. Berat. Sama. Tapi pada kondisi saat itu akhirnya aku lebih cinta ke badanku. Betul. Nih, rasa yang tadi kamu bilang, aduh enak, itu kan Iya. hanya di mana? Lidah. Di lidah. Setuju. Hanya lepas dari lidah ada rasanya gak? Enggak. Gak ada. Jadi kita terlalu menganakmaskan organ lidah. Tuh. Padahal jantung ngeliat ke atas, ini apa lagi yang masuk ini? Maksud si Ucup ini apa ya? Maksudnya apa ya? Ginjal masukin apa lagi? Hati apa lagi? Gitu loh. Benar. Jadi kan mereka merasa dianaktirikan, bener kan? Di bawah ini bisa berontak loh, rebel kan? Akhirnya karena dianaktirikan gitu. Yang ini dianakmaskan gitu. Akhirnya mulai turun dan bener abis itu perbaikan terjadi, otomatis parameter yang lain membaik gitu. Karena obesitas itu ternyata kalau tadi diabetes adalah induk dari berbagai macam penyakit, kalau obesitas adalah grandmother of all diseases. Neneknya ya. Neneknya. ya. Dari obesitas bisa kena saraf kejepit gak? Bisa. Sangat bisa. Dari obesitas bisa rusak lutut gak? Banget. Sangat bisa. Jadi kalau tadi itu cocok banget. Obesity is grandmother of all disease. Akhirnya saya memutuskan untuk nurunin jadi ideal lagi. Nah untuk pemeriksaannya apa? Ya semua parameter normal tadi, fungsi-fungsi organnya masih bagus atau enggak. Asam urat 9 apalagi ya, harus cek fungsi ginjal. Karena biasanya asam urat dibuang lewat pipis. Kalau tinggi kan berarti ada masalah apa sama ginjal sampai nggak mampu kebuang? Apa kebanyakan masuknya asam uratnya? Atau nggak bisa buang gitu. Gak sanggup kecuci ya dok ya. Tadi nyucinya benar. Tidak happy. Iya, Tidak happy, gitu. happy. Iya. Dia bad mood. Jadi Bad Iya. mood. Asem ya. Asam urat. Sama ya. lingkar perutnya berapa? Pasti kita berbuat kesalahan sedikit. Akui, pelajari, jangan lakukan gitu. Yes, Akui, tuh. pelajari, jangan lakukan gitu. Olahraga. Kupas kedua. Asik. Ini kayak apel aja kupas-kupas nih pertanyaannya. Pertanyaan apa tuh Cup? Nah, ini pertanyaannya dari Ibu Kurnia Siti Dede ya. Ibu, dijawab nih sama dokter Dia. Asik. Aduh, saya juga mau. Let's go. Nah, dok izin bertanya, apakah anemia aplastik itu turunan? Orang tua saya meninggal karena anemia aplastik. Mau MCU jadi takut. Nah itu barrier ya dok. Mau MCU Ini takut jujur karena ya dari ibunya ya. Karena kayaknya ada turunan deh gitu. Entah apapun ya, diabetes, jantung, kan ada tuh dok yang Penyakit-penyakit menurun gitu ya. iya gitu. Saya ada turunan diabetes. Kayaknya saya ntar ada risiko Iya, gitu. Jadi saya betul. malah takut deh. Betul. Makanya berarti salah naruh ketakutan gitu. Kan di dunia cuma ada dua kan, cinta dan takut. Wow. Cinta. Masuk lagi Dan takut. ini filosofi baru. Cinta ya. dan takut. Iya, terserah kamu. Kalau prinsipku sendiri, love for all, hatred for none. Tentang cinta dan takut sendiri, lebih baik mana? Penuh cinta atau penuh ketakutan hidup itu? Penuh cinta dong. Hidup cuma sekali. Hidupmu 2 kali enggak. Benar. Ada nggak kesempatan kedua? Enggak. Berarti kita cuma hidup 1 kali. Periksa, tidak berdasarkan ketakutan justru. Berdasarkan cintaan terhadap Diri sendiri. diri kita sendiri. pinter. Self love itu yang digaung-gaungkan Gen Z, self love dengan cara periksa. Iya. Masuk banget. Jadi nggak cuma ngomong self love, implementasi dari self love kamu itu apa? Tuh. Nggak usah takut. Justru ini dalam rangka kalaupun ada apa-apa diperbaiki lebih cepat. Tuh. Tentang anemia aplastik sendiri sekarang. Apa itu anemia? Ada yang tahu nggak? Kekurangan sel darah. Betul. Apa guna sel darah merah?
Mengangkut oksigen. Oksigen. Ih, lihat pinter banget nih, pinter banget nih, pinter banget nih. Pinter banget nih, pinter banget nih. Aku guru yang bangga, Nakes bangga, gak malu-maluin ya. Kampus aku gak malu-maluin ya. Iya. Jadi teman-teman di rumah, kalau teman-teman tarik nafas, coba yuk bareng-bareng tarik nafas dalam Tarik 1, nafas. 2, 3, hap. Terus buang nafas. Pas narik nafas, itu kita ngambil oksigen dari udara ke dalam paru-paru. Tapi kalau udah sampai paru-paru, bukan tugas kita lagi. Itu tugasnya sel darah merah ambil oksigen di paru-paru, bagiin ke seluruh tubuh. Oke? Dari seluruh tubuh dibalikin lagi ke paru-paru, dihembuskanlah karbon dioksida. Jadi yang masuk tadi oksigen, yang keluar tadi karbon dioksida. Itu kerjaannya siapa? Sel darah merah. Di dalam sel darah merah ada hemoglobin. Itu kayak truk tronton, hemoglobin tuh si apa tuh kotaknya tuh namanya? Kontainernya. Kontainernya itu tuh hemoglobin. Sekarang normalnya HB itu 16 atau 14 sampai 16. Yes. Jadi truk pengangkutnya datang ke paru-paru, wah keambil semuanya, sebarin. Nah ternyata HB-nya turun. Si truk pengangkutnya harusnya 14 ya normalnya. Tiba-tiba HB-nya turun. Kok bisa turun sih dok? Ya karena umur sel darah merah kita cuma 120 hari. Habis itu mati, ganti sel darah merah baru. Berarti kalau jumlah matinya lebih banyak daripada jumlah sel darah merah barunya, ya HB-nya turun dong. Bener. Defisit kan? Turun jadi 10, jadi 9, jadi 8. Sesek nggak orangnya? Sesek. Mau tarik nafas dalam kayak apapun, nggak ada yang ngangkut. Truk pengangkutnya nggak ada. Kita perlu udah masukin oksigen ke paru-paru, nggak ada yang ngangkut. Inilah yang terjadi pada anemia. Jumlah truknya kurang. Nah ini aplastik. Anemia gara-gara pabrik darahnya yang bermasalah. Aplastik itu. Pabrik darah. Di Tulangnya ya dok. Sum-sum tulangnya yang bermasalah. Apakah pasti genetik? Belum. Tidak, belum tentu. Bisa jadi rokok. Oh, dari situ. Untung Untung gak ngerokok. Iya. Healthy boy Gen Z. Yoi. Ngopi aja tadi. Iya. Kita Di beli Indonesia. langka 29%. Widih. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Jangan khawatir untuk periksa. Yes. Aku benar-benar turut berduka cita orang tua ibu meninggal gara-gara anemia aplastik. Tapi penyebabnya belum tentu genetik. Jadi ayo periksa aja. Oke, last questions dari Ibu Himawari. Saya dari dokter Objin dan dokter hematologi yang disuruh cek tuh masing-masing beda katanya. Tapi mungkin saling berhubungan. Jadi kita harus ngambil yang mana nih dok? Dan semua tes-tesnya udah masuk nih di aplikasi Yubai Prodia. Ada 5 tes gitu. Nah itu pun hanya bersangkutan aja di autoimun dan pengentalan darahnya bagaimana nih dok. Jadi itu tes-tesnya tuh hanya tes-tes yang Belum posting perintilan kayak yang gitu aja. lain. Belum perintilan yang lain gitu. Apa memang harus semuanya atau bisa kita Paham, pilah-pilah sendiri gitu? Paham. Sangat dipahami, sangat dimengerti. Karena ya pasti ada anggarannya sendiri kan. Yes. Kita bukan yang berlebih gitu. Semuanya harus ada tujuan. Uang yang masuk ke kita udah ada tujuannya masing-masing. Tiba-tiba ini di luar anggaran gitu. Kok jumlahnya banyak. Nah aku sendiri sejujurnya belum bisa memberikan detail saran. Karena ibu juga belum memberikan detail kenapa mesti diperiksa dokter Objin, kenapa mesti diperiksa dokter hematologi lain gitu. Ada apa gitu. Perkara autoimun kah atau apa gitu. Tapi kalau aku mau duluan ya, yang dokter Objin dulu. Semua yang disarankan dokter Objin, ayo itu dulu yang diperiksa. Nanti kalau udah ada hasil, obrolin ke dokter Objin. Dengan hasil lab seperti ini, yang ini diperlukan tidak yang saran dari dokter sana itu gitu tentang autoimunnya gitu. Secara gejala juga kasih tahu ke dokter Objinnya, gejala saya ini gitu. Apa ini diperlukan atau enggak, pengentalan darah, autoimun dan lain-lain itu. Kalau ke dokter Objinnya bilang yang ini aja, itu bisa disortir lagi. Jadi nggak apa-apa, nggak usah mikirin penyakitnya, biarkan dokternya yang pusing mikirin penyakitnya. Oke. Wow. Karena dokter pasti bisa menjawab. Iya. Dia akan memberikan
informasi yang tepat berdasarkan data yang tepat. Iya. Gitu. Dari semua yang kita obrolin, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ya sungguh sangat bijaksana jika teman-teman semua yang dengar tidak ada keraguan lagi untuk memeriksakan kesehatannya gitu. Jangan ragu. Kalimat terakhir ini bisa saya sampaikan. Keraguan adalah musuh dari keselamatan. Berarti kesimpulan yang dapat diambil berarti ya kita tuh jangan ragu gitu ya untuk buat cek lebih dini, karena harga yang dibayar pun sangat lebih mahal gitu. Yes. Untuk selanjutnya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, bahkan dari sejak umur 20 tahun ya, tadi Dokter Gia bilang kita udah bisa mulai rutin medical check up setahun sekali minimal banget gitu. Seru banget. Dalam sih. usaha dan implementasi dari Ikhtiarnya ya. self love tadi. Iya. Tuh, self love lagi. Oke, sahabat Prodia, terima kasih yang sudah menonton podcast kita sampai di akhir. penghujung acara. Ya, super Terima seru. kasih juga untuk Dokter Gia. Siap. Insight-nya banyak banget yang bisa kita implementasi, yang bisa kita ambil, dan kita pasti akan bertemu di sesi-sesi podcast selanjutnya ya nggak sih? Kalian Cuk? jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini udah kayak YouTuber ya ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di gitu. Ngobrol Sehat by Prodia di Betul. episode selanjutnya. Oke. Bye-bye.